Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Firanda ingin menjelaskan tentang menghadapi fenomena kerusakan di muka bumi. Kajian lafaz fasad dalam IS Arum ayat 41, yang mana beberapa peristiwa kerusakan yang terjadi saat ini merupakan fakta yang niscaya tidak ada seseorang pun yang menolak kenyataan ini, walaupun mungkin tidak dipikirkan oleh sebagian orang, tetapi dirasakan tentu di berbagai belahan dunia. Tidak lain adalah akibat dari geliat alam yang meneran dan tertindas. Dalam catatan per Januari sampai Maret 2022 sudah terjadi lebih dari yang 800 bencana alam. Itu hanya di wilayah Indonesia saja, belum pada belahan dunia yang lain. Dalam Al-Quran yang secara garis besar menunjukkan makna kerusakan alam adalah lafaz fasad. Pemaknaan lafaz fasad berbeda-beda dari para ulama. Walaupun penjelasan ayatnya sudah begitu gamblang dan terperinci, namun tidak dapat dipungkiri bahwa daya nalar masing-masing orang sangat beragam dan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dalam kajian penelitian yang menjadikan pokoknya yakni ayat dalam IS Arum ayat 41, karena menurutnya redaksi ayatnya sudah cukup gamblang dalam penafsiran dalam kitab tafsir Al-Misbah, mengingat adanya beberapa perbedaan penafsiran dan beberapa ulama, walaupun kesimpulan akhir menunjukkan bahwa mayoritas mufasir menafsirkan lafaz kuat dalam IS Arum 41 sebagai kerusakan yang terjadi pada alam atau lingkungan kita ini. Menurut tafsir Al-Misbah, penulis menurut arti fasad dalam IS Arum ayat 41 berdasarkan pendapat mayoritas ulama kontemporer yang memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat ini mengaitkan lafaz al-fasad tersebut. Hal ini dapat terjadinya pembunuhan, perampokan di kedua tempat juga. Dapat berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan ketersediaan secara kekurangan manfaat, seperti contoh laut yang tercemar sehingga ikan banyak yang mati dan hasil laut berkurang. Kemudian daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Dengan begitu keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Hal ini yang menyebabkan beberapa ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Lafaz al-fasad berasal dari akar kata fasindal yang berarti merusak, dan Ibnu Mansur memakai lafaz al-fasad dengan arti Salaba As-Siraji, kitab Al-Ain karya Al-Qaris menerjemahkan lafaz ini dengan arti rusak, binasa dalam kamus Mujallidnya, dan Ahmad Rida dalam kitab Matin.
Penafsiran surat Ar-Rum 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai dari akibat pembuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Istilah lain yang memiliki makna kerusakan adalah halaka, sada, dan damara. Istilah halaka dan seluruh kata jadikan dalam Al-Quran seluruhnya ada 68 kali, namun yang terbanyak tidak menunjukkan kerusakan lingkungan. Dalam penafsiran Al-Misbah, penulis menunjukkan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang memahami dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat ini mengaitkan tempat terjadinya fasad atau menunjukkan bahwa daratan dan lautan merupakan arena terjadinya kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan, perampokan di kedua tempat itu. Juga dapat berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan, serta kekurangan manfaat. Seperti contoh laut yang tercemar sehingga ikan banyak yang mati, dan dengan begitu keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Fakta kerusakan alam dan lingkungan kehidupan manusia hari ini adalah fakta yang niscaya. Tak ada yang menolak kenyataan ini, meski tak semua orang memikirkannya. Mereka tetap merasakan dampak kerusakan alam berpotensi merusak perbedaan manusia, bahkan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Maka harus disikapi oleh semua pihak dengan tindakan-tindakan menyelamatkan. Di sini menyelamatkan berdasarkan menafsirkan dalam kitab tafsir Misbah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna yang dituju pada kias Ar-Rum ayat 41 adalah kerusakan lingkungan. Pengertian lingkungan menurut KBBI, cara menjadi 4 bagian yang dipandang memiliki kesatuan pembahasan. Sebagaimana penafsiran dalam tafsir Al-Misbah di atas yang menunjukkan tentang sudah banyaknya kerusakan yang terjadi pada lingkungan kita ini, maka di sini penulis mencoba mengulas lebih dalam mengenai berbagai macam bentuk kerusakan lingkungan, baik bersifat isi maupun maknawi. Kerusakan isi dan fisik adalah kerusakan yang terjadi dalam bentuk fisik, yaitu kerusakan yang benda mati, misalnya batuan, mineral air, udara, unsur-unsur iklim, cuaca, suhu, kelembaban, angin, dan lainnya. Kemudahan yang dimaksud dengan kerusakan maknawi atau kerusakan non-fisik erat kaitannya dengan kemanusiaan yang konotasinya mengarah pada perilaku manusia dengan lingkungan sosial dan semua hal